Waalaikumsalam Ustazah Hartini. Pripun kabarnya? Alhamdulillah. Oh, tadi pagi udah sahur ya, Us. Masak apa, Us? Masak oseng-oseng. Wah, masak oseng-oseng, mantap. Nggih. Ustazah, ini saya mau minta tolong ke jenengan. Ini ada beberapa kasus nanti dipilih salah satu, nggih, dipilih salah satu untuk jenengan tanggapi. Nanti kejadiannya seperti apa, terus nanti bagaimana seperti itu. Langsung saja nggih, Us. Untuk studi kasus yang kedua akan saya bacakan. Anda adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapot siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tur ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia atau SDM SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu, sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Nah, setelah mendengar kasus ini, apa yang akan Anda lakukan terhadap Pak Dodi seperti ini, Ustazah? Begini ya, kalau untuk kasus di pinjam ya Ustazah, untuk kasus yang terjadi di sekolahan kadang-kadang memang heterogen, artinya tentang SDM, terus kemudian tentang penguasaan keterampilan mengajar dan seterusnya. Dan ketika kita melihat dan membaca sekaligus mencermati apa yang menjadi karakter Pak Dodi, sebenarnya sekolahan diuntungkan dengan SDM yang memiliki kualifikasi yang bagus. Artinya di sini dituliskan Pak Dodi kemampuan akademiknya bagus ya, kemampuan akademiknya bagus, tetapi dari segi emosional dan kedisiplinan mungkin yang perlu untuk menjadi catatan. Dan kalau menanggapi hal semacam ini tentunya sebenarnya ada solusi yang bisa untuk upayakan dari sekolahan sebagai kepala sekolah, yaitu melaksanakan pembinaan secara rutin ya, pembinaan secara rutin. Tetapi ternyata ditemukan juga kasus bahwa Pak Dodi juga ada permasalahan di masalah pengelolaan keuangan tadi. Jadi memang secara integritas sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Terus kemudian memberikan satu punishment, yaitu menghentikan ya, langsung menghentikan untuk kontrak kerja Pak Dodi di lembaga tersebut. Kalau misalnya
saya sendiri sebagai kepala sekolah terus kemudian dimintai rekomendasi, tentunya dengan kejujuran ya, maksudnya dengan kejujuran tetapi juga tetap dalam profesionalitas kerja. Kalau di situ ada email yang meminta untuk pengisian tentang bagaimana kinerja Pak Dodi selama di lembaga kita, di lembaga kami di Tunas Gemilang. Tentunya dalam pengisian tersebut pasti ada instrumen-instrumen yang harus diisi. Nah, instrumen yang harus diisi tersebut tetap kita berprinsip pada kejujuran. Apa adanya Pak Dodi itu selama di kinerja di SMA Tunas Gemilang. Tetapi kejujuran pun juga harus dilandasi dengan kekeluargaan. Misalnya tadi Pak Dodi juga ternyata istrinya buatan bekerja, terus punya anak 3 yang menjadi tulang punggung utama dalam keluarga. Ya berharapnya teriring doa semoga nanti di SMA yang baru ya, di SMA Cahaya Hati yang secara kualitas di sana SMA-nya bagus, semoga nanti juga semakin lama bisa memperbaiki diri. Berharap bisa memperbaiki diri dengan potensi yang beliau miliki, akademiknya bagus, bisa menjelaskan ke anak-anaknya dengan gamblang sehingga nilai anak-anaknya pun baik. Semoga integritasnya juga semakin baik di sana. Saya kira itu saja Ustazah. Tetap jadi berprinsip pada jujur juga ya, tetapi secara kekeluargaan nanti dalam pengisian di instrumen tersebut kita mencermati benar-benar semoga tidak ini ya, artinya kalau nanti benar-benar diisi sesuai kondisi yang ada, terus kemudian dari SMA yang baru tersebut ini kok benar-benar tidak memiliki integritas yang baik sehingga tidak diterima di situ, kasihan juga begitu. Saya kira itu saja dari tanggapan saya ya Ustazah. Oke, terima kasih Mbak Ustazah. Semoga ini ya maksudnya dilema gitu nggak Us. Maksudnya apa yang harus kita lakukan itu karena satu dari keprofesional nggih. Memang kejujuran kan memang sebenarnya nggih penting harus kita terapkan. Cuman kan dari melihat kondisinya, kalaupun misalnya dari jenengan misalnya sebagai Pak Dodi misalnya diperlakukan seperti itu, pripun perasaannya gitu nggih. Pripun perasaannya, jadi selain itu maksudnya selain itu apakah berarti jenengan nanti akan mengisi dengan benar, maksudnya kuesionernya itu berarti isiannya dari jenengan kan memang sesuai dengan keadaannya, atau mungkin dari situ nanti akan jenengan tambah-tambahin gitu maksudnya. Kalau tetap berprinsip pada kejujuran tadi, artinya kejujuran itu apa adanya. Jadi pengisian instrumen yang menghendaki kita sebagai kepala sekolah yang lama dulu diisi mawon apa adanya. Toh untuk pendukung bagaimana dia nanti mau diterima di SMA tersebut atau tidak, ada syarat-syarat yang lain yang menjadi pendukungnya. Misalnya dia punya piagam apalah, punya piagam apa, saya kira itu akan menjadi pertimbangan di SMA yang baru. Ya tidak menjadi kunci utama diterima atau tidaknya itu karena pengisian email dari saya. Oh begitu, gitu. Motor sulit sekali ya Ustazah. Semoga ini tidak menjadi gambaran mungkin tentang kadang dilema pengambilan sebuah keputusan, apalagi dari kepala sekolah itu kan memang harus dari beberapa sisi ya dipandang, jadi nggak cuma dari satu pandang saja, tapi juga beberapa gitu nih. Ya, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Matur suwun nggih Us, nanti minta bantuannya untuk kedepannya.